Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom dan YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara Miracle dan Healing Night, Malam Mukjizat dan Kesembuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya persilahkan kepada hambanya, Pastor Andi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, shalom semuanya, shalom alaikum semuanya, selamat malam. Yuk, sebelumnya kita doa dulu yuk. Yuk, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat malam ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau Kau kumpulkan kami semua di sini, kami tahu ada maksud Tuhan buat kami semua. Sebentar kami yang mendengar kebenaran firman, kami berdoa, buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami Tuhan. Sehingga apa yang hendak Kau sampaikan buat kami, apa yang hendak Kau bicarakan buat kami, bahwa kami mendengarnya Tuhan. Terima kasih Maha Roh Kudus. Lakukan apa yang jadi bagian-Mu Tuhan. Kami sepakat dengan-Mu, kami sepakat dengan apa yang Kau mau malam ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan boleh ketemu lagi di sini. Oke, yuk, supaya kita nggak buang waktu, kita sama-sama buka Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Oke. Boleh dibuka handphone sucinya, boleh dibuka tab sucinya, Alkitabnya juga boleh dibuka. Silakan dibuka semuanya. Yang jangan dibuka IG aja, jangan dibuka IG, TikTok sama yang lain-lain gitu. Jangan sampai nanti lagi baca Alkitab tiba-tiba ada yang goyang-goyang, saya bingung nanti lagi baca Alkitab atau buka yang lain. Jadi haleluya. Oke, supaya ini Pak. supaya nggak tegang. Oke, saya bacakan Markus 5 ayat 21 sampai 43. Perikopnya bicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dari tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, saya stop sampai sini. Nanti kalau kita baca di lainnya nanti. Hari ini saya mau bicara tentang dua hal ini karena kita hari ini ngomong soal healing and miracles gitu. Karena di perikop ini terjadi dua hal itu, bicara tentang miracle terjadi dan healing terjadi. Nah, saya mau kita lihat komparasinya dulu. Satu ini Yairus dan satu lagi perempuan sakit pendarahan yang namanya nggak dicatat di Alkitab. Tapi kalau saudara mau tahu namanya adalah Veronica. Tahu dari mana Pak? Nanti buka Wikipedia, nanti ada kelihatan di situ. Nah, ini satu Yairus, satu perempuan sakit pendarahan. Yairus ini kepala rumah ibadat. Jadi orang yang kalau sekarang pelayanan mungkin pastor mungkin gitu, saya nggak tahu. Ini kepala rumah ibadat. Ketika ia datang melihat Yesus, ia tersungkur. Rohani nggak? Banget. Tersungkur di depan kakinya dan memohon kepada Yesus dan berkata gitu, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Nah, perhatikan di sini, nanti kita akan lihat komparasi yang lain. Sedangkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini,
perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini, dia nih nggak datang sama Tuhan secara langsung, secara live. Dia nggak datang langsung minta sama Tuhan. Kenapa? Karena ada ketakutan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia lihat penyakitnya dan dia lihat keadaan dirinya. Nah, kenapa saya bisa ngomong gitu? Pertama, yang dia lihat, dia punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Dia udah coba ke dokter, dia udah coba ke tabib, mungkin dari tabib yang biasa sampai yang paling mahal dia coba. Tapi nggak ada yang terjadi apa-apa. Bahkan dikatakan Alkitab mengatakan keadaannya semakin memburuk. Nah, saya nggak tahu karena saya ini seorang pria, saya nggak pernah datang bulan, jadi saya nggak tahu rasanya kalau pendarahan 12 tahun seperti apa. Tapi yang saya bisa tahu, pasti satu, pasti nggak nyaman. Kedua, pasti lemes. Setuju ya? Saya pernah diambil darahnya aja nih, saya ngomong jujur, pernah donor saya pernah diambil darahnya. Saya ikut seperti kayak donor darah gitulah. Itu aja setelah donor badannya lemes loh. Padahal yang diambil nggak banyak. Itu aja lemes. Saya bisa bayangkan ini 12 tahun pendarahan nggak berhenti. Bagaimana keadaan dirinya? Bukan cuma mentalnya, secara fikisnya, secara jasmani, semuanya dia ngalamin ngedrop. Dan bagaimana bukan cuma itu, bagaimana dengan pandangan yang berlaku pada saat itu? Harus diingat, orang yang sakit pendarahan pada zaman itu ini masih berlaku hukum Musa, di mana orang yang sakit pendarahan dia nggak boleh deket-deket sama suaminya. Kenapa? Kalau dia pegang suaminya jadi najis. Dia pegang anaknya jadi najis. Dia pegang benda itu jadi najis. Jadi dia hidup seorang diri. Mungkin, kalaupun dia hidup dalam keluarga, sekarang dia diisolasi sendiri, tanpa seorang pun bisa menemuinya. Kenapa? Karena dianggap bisa membuat orang jadi najis. Kurang lebih seakan-akan mirip dengan keadaan sekarang ini. Ketika orang kena COVID, dia isolasi mandiri, dan seakan-akan nggak boleh bersentuhan dengan yang lain, karena membahayakan orang lain. Bisa membuat orang lain tertular, bisa membuat orang lain jatuh dalam bahaya. Kurang lebih mirip lah seperti itu. Dan saya bisa rasakan perasaan dia ini, dia bukan alami selama 2 minggu, dia nggak alami selama 2 bulan, tapi dia alami selama 12 tahun. 12 tahun yang terus-menerus terjadi, yang nggak bisa berhenti. Mungkin dalam satu sisi dia sudah mulai kehilangan pengharapan. Apakah selamanya saya harus menderita seperti ini? Apakah selamanya saya harus hidup seperti ini? Atau mungkin dia mulai mempertanyakan, apakah ini takdirnya saya? Apakah ini memang suratan daripada Yang Maha Kuasa, saya harus seperti ini? Nah, ini saya tarik lagi, kita balik lagi, sedang kita lihat Yairus. Yairus ini ketika dia datang sama Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan datang ke rumah saya, letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, saya mau komparasi 2 hal yang menarik nih. Nah, Yairus ini pernah dengar tentang Tuhan nggak? Saya percaya pasti sudah pernah. Kalau nggak, dia nggak akan datang sama Yesus. Jadi perempuan sakit pendarahan pernah dengar tentang Tuhan? Pasti. Kalau nggak mungkin Alkitab mengatakan. Tapi ada 2 hal yang berbeda. Lihat, Yairus itu perlu Tuhan untuk datang ke rumahnya, dan perlu Tuhan melakukan sesuatu supaya anaknya sembuh. Pernah nggak dia dengar cerita Tuhan bahwa Tuhan nggak perlu numpangin tangan terhadap seorang dan orang itu sembuh? Pasti dia pernah dengar ceritanya. Pasti dia sudah pernah dengar cerita tentang perwira dari Kapernaum, bagaimana anak buahnya itu sembuh tanpa Tuhan harus datang ke rumahnya. Tapi kepala rumah ibadat ini kepingin Tuhan tetap datang dan menumpangkan tangan. Kenapa? Karena yang berlaku saat itu, harus ingat, orang Israel itu hidupnya dia tuh menganut kekeluargaan. Jadi buat mereka nggak afdol kalau Tuhan itu nggak datang dan numpangin tangan. Jadi kalau Tuhan belum numpangin tangan, seakan-akan itu belum sah dan anaknya nggak bisa jadi sembuh. Yang dia pakai adalah tradisinya, yang dia mau lihat tandanya. Dia perlu percaya dulu, anak saya bisa sembuh hanya kalau Tuhan menumpangkan tangannya. Dan karena dia kata begini, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi dia punya kepercayaan bahwa kalau Tuhan menumpangkan tangannya, baru anak saya bisa sembuh dan hidup. Perhatikan. Tapi perempuan sakit pendarahan ini punya iman yang berbeda, punya percaya yang berbeda. Dia cukup ngomong, aku ini nggak layak ketemu Tuhan. Aku tahu hukum Musa yang berlaku. Aku nggak boleh nyentuh Tuhan. Tapi aku dengar berita tentang Tuhan. Bagaimana dia berjalan, bagaimana Tuhan itu berbuat seperti apa, bagaimana kesembuhan yang Tuhan adakan. Dan aku percaya, dia nggak usah numpangin tangan. Kalau aku cukup pegang ujung jubahnya, pasti saya sembuh. Nah, perbedaannya apa? Saya bilang, perempuan sakit pendarahan ini lebih cerdas daripada Yairus. Kok bisa, Pak? Nah, Yairus ini dalam Ibrani itu artinya Tuhan yang menerangi.
Veronica saya nggak tahu artinya. Tapi kenapa saya ngomong dia lebih cerdas? Karena kalau kita belajar, ujung jubah itu bukan ujung jubah. Bukan yang kayak sekarang kita pakai baju panjang, ujungnya dipegang, nggak. Kalau kita lihat orang Israel itu dia pakai namanya zizit, itu ada seperti baju, seperti kain gini lah. Ini kalau saya berdiri kelihatan ada ujungnya ini kain, ujungnya itu dia ada tali. Aduh, saya nggak punya talit. Talit saya ada di kamar. Nah, di talit itu dia ada ujung, ada talit itu dia ada seperti ada tali. Nah, tali itu namanya zizit. Nah, orang Israel mengerti zizit itu bicara tentang perjanjian. Nah, itu betul Ibu. Kalau Ibu lihat, nah yang dipegang Ibu Deborah itu namanya zizit. Tapi orang Israel itu dia pakai baju dalam. Nah, dia pakai baju dalam yang ada zizitnya juga. Nah, itu yang keluar. Kalau Anda lihat Ortodoks Yahudi Ortodoks, dia pakai seperti itu. Jadi ketika Yesus jalan, buat orang Veronica ini ngomong, kalau aku pegang ujung jubahnya, aku pegang zizitnya aja, aku pasti sembuh. Kenapa? Karena dia ngerti zizit itu lambang perjanjian. Dia ingat Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyangnya bahwa dia tidak akan menolakkan tulah atas bangsa Israel. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan berjanji, aku tidak akan melupakan tulah. Jadi dia tahu Tuhan itu nggak mau saya sakit. Tuhan itu nggak mau saya seperti ini. Tuhan nggak pernah merancangkan saya halamin 12 tahun dalam pendarahan. Nggak pernah itu. Tapi saya percaya kalau saya pada perjanjiannya Tuhan, maka saya akan terima kesembuhan itu. Karena itu milik kepunyaan saya. Dan ketika dia pegang, nah lihat, ini yang menarik. Saya cari di Alkitab, hanya perempuan ini yang bisa narik kuasa Tuhan. Loh, lu bayangin, Tuhan ini ngomong gini loh. Di tengah-tengah orang banyak, Tuhan ngomong dia merasa ada tenaga keluar. Kalau bahasa Inggrisnya power. Kalau saya ngomong, kalau bahasa sekarang ngomong energi ilahi lah. Tiba-tiba ada energi Tuhan yang keluar dari tubuhnya. Dan Tuhan merasa itu loh. Ada tenaga yang keluar dari tubuh saya. Seakan-akan, dalam tanda kutip, kalau Anda ngomong, kalau saya sih, saya nggak tahu berapa banyak yang suka nonton film silat gitu. Kalau film silat ini gampang lah gitu. Kalau film silat itu seakan-akan orang ini bisa nyuri tenaga dalamnya Tuhan, dalam tanda kutip gitu. Jadi seakan-akan seperti itu. Tiba-tiba perempuan ini yang notabene bukan orang pelayanan, yang notabene bukan hamba Tuhan, tapi seakan-akan bisa narik tenaga yang ada di dalam Tuhan itu keluar dan menyembuhkan dia. Sedangkan untuk Yairus sendiri, Yairus perlu Tuhan untuk datang loh, numpangin tangan anaknya, baru dia percaya anaknya sembuh. Ketika Veronica ini menyentuh ujung jubahnya Tuhan, dia katakan seketika itu juga. Seketika loh. Seketika itu lama atau sebentar? Sebentar. Seketika. Amen. Jadi dia langsung tahu, I'm healed. Saya sembuh loh. Gimana tahu? Saya percaya karena pendarahannya harus berhenti. Perempuan itu kalau mens, permisi bicara, maaf bukan bicara kotor, kalau mensnya sudah berhenti dia tahu. Setuju ya? Otomatis tahu. Kenapa? Ya tahu lah, saya nggak perlu tanya gimana, pokoknya tahu aja gitu. Nah, kalau yang laki-laki nggak usah cari tahu. Nah, sama perempuan itu juga, dia pasti tahu pendarahan saya berhenti. Saya tahu seketika itu juga pendarahan saya berhenti. Dan Tuhan ngomong seperti ini. Dan Tuhan ketika dia balik, yang dia lakukan, dia tampil dan tersungkur. Dan dia ngomong, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Jadi kalau kita ngomong miracle and healings, semuanya berhubungan dengan iman. Amin, amin. Nah, kalau saya ngomong begini mungkin nanti mungkin bisa shock nggak ya? Karena iman dan percaya dua hal yang berbeda. Orang bisa percaya, tapi belum tentu dia terima anugerah iman. Tapi Veronica ini dia terima anugerah iman. Yang ketika Tuhan ngomong, imanmu telah menyelamatkan kau, itu nggak goyang. Banyak orang ketika percaya nih, banyak orang ikut KKR, ketika didoain hamba Tuhannya, yes, saya sembuh, dia kasih kesaksian, saya sembuh, ya, saya sembuh dari penyakit saya. Seminggu kemudian penyakitnya kumat dan balik lagi. Loh, salahnya di mana? Salah hamba Tuhannya, salah Tuhannya, salah siapa? Atau salah anjing sebelah? Saya nggak tahu. Semua disalahin. Kenapa? Saya percaya gini, yang dia terima baru kepercayaan. I believe I'm healed. Saya percaya saya sembuh. Belum iman itu, ketika iman itu datang, kamu nggak akan goyang. Ketika kamu yakin kamu sembuh, mungkin gejalanya datang, kamu akan ngomong enggak, saya sudah sembuh. Amin, amin. Saya tetap sembuh. Itu perbedaannya. Waktu kamu terima anugerah iman, itu nggak bisa digoyangkan oleh apapun. Tapi kalau percaya, kadang-kadang kita ini masih diombang-ambingkan. Karena percaya itu,
Kalau saya percaya gini, waktu kami belajar soal iman dan percaya, kami ngerti anugerah iman itu anugerah yang diberikan sama Tuhan. Bukan dari kekuatan kita. Efesus bilang, iman itu anugerah, bukan diberikan, jadi bukan usaha kita. Itu pemberian Tuhan. Tapi ketika Tuhan berikan iman buat kita, maka saya yakin, yang sakit ketika kamu dapat anugerah iman, kamu pasti sembuh. Nggak akan balik lagi. Bahkan ketika mungkin simptomnya balik, kamu tetap bisa berkata dengan keyakinan penuh, saya sudah sembuh tuh. Saya sudah sembuh tuh. Saya ini waktu pertama kali bertobat, saya ini sembuh dari sinus saya. Yang saya derita itu hampir dari SMP sampai kuliah. Saya nggak minta, jujur ngomong saya nggak minta kesembuhan. Tapi Tuhan berikan itu buat saya. Tuhan anugerahkan itu buat saya. Dan saya tahu saya sembuh kenapa? Ketika saya mulai pilek lagi, saya tahu ini bukan sinus. Sinus saya nggak akan kembali lagi. Dan ternyata betul, sampai hari ini saya sembuh dari sinus saya. Sampai hari ini saya ngomong, saya sembuh dari sinus saya. Yang dokter ngomong harus dioperasi karena ada cairan yang numpuk. Ternyata nggak perlu lagi. Sekarang hari ini, bahkan hari-hari ini saya bangun tidur, saya kena debu jalan, saya udah nggak pilek lagi. Kalau dulu kalau yang sinus, debu dikit aja udah hacinya udah kayak Bruce Lee gitu. Hacinya udah berulang-ulang dan nggak berhenti gitu kan. Nah, tapi hari ini waktu saya turun belusukan ke daerah yang kotor, ke daerah ini, nggak pilek tuh, nggak apa-apa tuh, masuk ke rumah yang lembab, ke rumah yang mungkin yang kotor, nggak masalah tuh. Kenapa? Karena itu jadi bagian iman buat saya untuk penyakit sinus saya, bahwa saya ini sembuh. Jadi kalau pun gejalanya nongol, saya bisa ngomong dengan keberanian, bukan karena kekuatan saya, tapi karena iman yang Tuhan sudah berikan buat saya sembuh dari sinus saya. Nah, sama hari ini gitu, kalau kita mau ngomong soal miracles dan healings, Anda nggak cuma harus percaya Anda sembuh, tapi kita perlu minta iman sama Tuhan. Seperti perempuan sakit pendarahan itu, imanmu telah menyelamatkan kau. Dikata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lihat, Tuhan nggak ngomong sembuhlah dari penyakitmu dulu, baru dia ngomong iman. Tuhan ngomong imannya dulu, baru sembuh dari penyakit. Karena when you receive the faith, healingnya pasti terjadi. Bukan harus lihat healingnya dulu, baru kamu bisa beriman. Enggak, kamu terima imannya dulu, healingnya akan mengikuti. Jadi kira-kira nangkep ya. Nah, di Markus 11 ayat 24 dipertegas, dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kamu minta, waktu yang kita minta, kita udah terima belum? Belum. Tapi waktu kita terima imannya, maka itu akan mengikuti. Itu akan mengikuti. Itu akan mengikuti. Dan itu akan terus mengikuti. Dan itu akan jadi bagian dari kita. Nah, kita lihat nih. Nanti kalau kita bicara soal Yairus, karena saya lihat, waktu saya belajar soal ini, saya lihat dua hal yang kontras, yang menarik. Gitu. Bagaimana seorang kepala rumah ibadah dengan seorang sakit pendarahan. Kepala rumah ibadah yang mengerti soal Torah, mengerti soal hukum, ngerti, kalau ngomong sekarang ngerti Alkitab, dengan perempuan sakit pendarahan yang mungkin nggak pernah baca Alkitab. Kok bisa ya perempuan yang sakit pendarahan yang nggak pernah baca Alkitab ini, mungkin gitu ya, bisa menarik tenaganya Tuhan. Sedangkan orang yang kepala rumah ibadat yang mungkin baca Alkitab setiap hari, kok nggak bisa melakukan itu? Menarik gitu. Saya lihat suatu komparasi. Karena saya lihat ternyata fokusnya, perempuan sakit pendarahan itu, fokusnya bukan pada dirinya sendiri. Fokusnya kepada Tuhan yang sanggup melakukan, kepada Tuhan yang sanggup melakukan. Sedangkan Yairus ini fokusnya masih kepada usaha. Dia percayakan diri dia sendiri. Kenapa? Saya percaya kalau saya bisa bawa Tuhan, maka anak saya sembuh. Kalau saya bisa bawa Tuhan. Dan ketika Tuhan ikut ke rumahnya, dia punya kebanggaan, saya bisa bawa Tuhan. Sedangkan perempuan sakit pendarahan ini ngerti, dia nggak bisa lakukan apa-apa buat Tuhan. Tapi dia percaya ketika Tuhan lakukan sesuatu buat dia, maka itu yang akan menyembuhkan dia. Sedangkan kepala rumah ibadat ini, lihat, dia percaya kalau saya bisa bawa Tuhan ke rumah saya nih, dan Tuhan menumpangkan tangannya, ada agenda nggak? Ada agenda. Ada, lihat, yang buat acaranya siapa? Dia. Dia yang buat susunan acaranya. Pertama, untuk kesembuhan, Tuhan harus datang ke rumah saya. Kedua, Tuhan harus menumpangkan tangan. Baru anak saya sembuh. Perempuan sakit pendarahan nggak ada agenda. Agendanya cuma satu. Gue percaya kalau aku pegang dia sembuh.
Kalau aku percaya aku pegang Tuhan, aku sembuh. Udah itu aja agendanya. Aku percaya kalau aku sentuh Tuhan pasti sembuh. Sedangkan perempuan kepala rumah ibadat ini, dia punya agenda sendiri. Dia punya keyakinan. Dia punya keyakinan akan diri dia sendiri. Keyakinan akan usahanya. Kalau Tuhan lakukan seperti yang saya percaya, anak saya pasti sembuh. Perempuan sakit pendarahan, kalau Tuhan lakukan apapun, saya pasti sembuh. Bahkan ketika Tuhan gak lakukan apapun, asal saya bisa pegang Tuhan, saya pasti sembuh. Bisa lihat yang beda gak? Bisa lihat beda. Satu karena usahanya, satu karena usaha pribadi, satu karena usahanya Tuhan. Perempuan sakit pendarahan ini gak ngerti. Buat dia cuma tahu zit-zit itu lambang perjanjian. Kalau aku pegang perjanjian dengan Tuhan, aku pasti sembuh. Itu aja yang aku percaya. Aku gak perlu yang lain. Aku cukup perjanjian dengan Tuhan. Aku percaya dengan covenant Tuhan itu, aku pasti sembuh. Nah, ketika dia pegang, nah, tahu nggak yang perempuan ini lakukan, perempuan sakit pendarahan ini lakukan, ternyata ditiru sama orang-orang lain. Ada nggak? Ada. Nanti kalau kita baca, ketika Tuhan keluar dari Gerada, di situ banyak orang minta sama Tuhan untuk boleh memegang ujung jumbanya. Dan dikatakan semua yang memegang ujung jumbanya, mereka semuanya sembuh. Nah, mereka tahu dari mana? Mereka cukup sentuh ujung jubah Tuhan dan sembuh. Karena ada dua perempuan sakit pendarahan 12 tahun yang melakukan itu dan ternyata sembuh. Jadi buat orang-orang di sana, dia ngerti, dia cukup pegang perjanjian dengan Tuhan dan saya sembuh. Dia nggak perlu Tuhan datang dan tumpang tangan sama dia. Saya cukup pegang ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Lihat, dari satu orang, dari kepercayaan satu orang, dari iman satu orang, tiba-tiba bisa menimbulkan iman yang lain untuk menerima hal yang sama, yang daripada Tuhan. Sama hari ini, kalau kita mau ngomong miracle dan healings, miracle apa yang Anda perlukan hari ini? Healing apa yang Anda perlukan hari ini? Semuanya berbeda-beda. Tapi saya percaya cuma satu hal. Waktu kita pegang perjanjian dengan Tuhan, itu akan menyembuhkan kita. Amen. Waktu kita pegang perjanjian dengan Tuhan, maka miracle itu pasti terjadi. Waktu kita pegang perjanjian dengan Tuhan, waktu kita pegang, bukan cuma pegang ya, waktu kita berada dalam covenant dengan Tuhan, saya percaya perlindungannya pasti terjadi. Coveringnya pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Blessing pasti turun. Amin. Kenapa? Karena kita berada di dalam perjanjian dengan Dia. Nah, kalau ditanya, bagaimana Pak saya tahu saya punya perjanjian dengan Tuhan atau enggak? Kita semua punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau Ibrani itu ada 4 perjanjian, tapi saya ngomong yang satu. Kita sini semua punya perjanjian darah dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati menumpahkan darahnya buat kita. Jadi kita punya itu. Dan ingat, Yesaya 53 dikatakan, kita buka sama-sama deh, Yesaya 53 ya, supaya saya nggak salah bacanya. Yesaya 53. Kita baca ayat dari ayat 1, dari ayat 2 deh. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan seorang yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi waktu kita tahu kita ada dalam perjanjian dengan Tuhan, kita bisa ngomong dengan keberanian sama Tuhan. Tuhan, aku percaya aku berada dalam perjanjian dengan kamu, dan di dalam perjanjian ini tuh, Engkau yang sudah rela mati buat aku. Engkau yang sudah mati buat aku di kayu salib.
dan darahmu yang tertumpah itu sebagai tanda dari perjanjian. Maka aku dari situ Tuhan, aku terima mukjizatku. Dari situ Tuhan, aku terima kesembuhan Tuhan. Jadi bukan dari penumpangan tangan hamba Tuhan, atau bukan penumpangan tangan dari pendeta. Maaf permisi bicara, saya nggak mengecilkan hamba Tuhan dan pendeta di sini. Tapi kita semua bisa menerima itu daripada Tuhan. Seperti perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Dia nggak terima itu dari tangan kepala rumah ibadat. Enggak. Dia nggak terima itu dari hamba Tuhan yang mungkin besar, yang terkenal dengan karunia kesembuhannya. Enggak. Dia terima itu langsung daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia memegang perjanjian dengan Tuhan. Dan apa yang jadi bagian dia, apa yang menjadi haknya dia terima hari itu. Sebagai anak Tuhan, kita menerima hak untuk sembuh, kita menerima hak untuk diberkati, kita menerima hak untuk mukjizat itu datang dari mana. Karena itu bagiannya kita. Tapi ingat, kalau ada hak, berarti ada kewajiban. Oke? Kewajibannya kita membangun hubungan dengan dia, align dengan dia. Perempuan sakit pendarahan ini align loh dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bagian mana yang harus dia pegang. Lucu ya? Bayangin nggak kalau perempuan sakit pendarahan ini dibilang, lo kalau yang mau rohani pegang apa? Pegang kakinya, cium kakinya, pasti rohani. Tapi itu nggak akan menyembuhkan dia. Mungkin akan diomelin sama Tuhan. Dia nggak pegang, dia nggak peluk Tuhan. Yang mungkin orang bilang, wah, loh, yang dia pegang tepat pada sasaran. Zit-zitnya, ujung jubahnya. Dia nggak pegang bagian yang lain. Dia nggak pegang tangannya Tuhan. Dia nggak pegang lutut, enggak. Dia pegang zit-zitnya Tuhan. Dan kalau kita mengerti nih, zit-zit itu letaknya, turunnya itu adanya di bawah lutut. Di bawah lutut. Jadi untuk perempuan itu harus memegang zit-zitnya Tuhan. Dia harus dalam posisi berlutut. Jadi dia harus menerobos orang banyak itu. Mungkin dengan keadaan berlutut. Bayangin orang sakit pendarahan 12 tahun. Mungkin badannya lemah dan sakit. Tapi punya ketetapan untuk datang sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku gak akan biarkan tubuhku menghalangi aku ketemu sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku gak akan biarkan kesakitan menghalangi aku hari ini untuk ketemu sama Tuhan. Dan ketika dia lakukan, punya ketetapan seperti itu, dan ketika dia pegang, kesembuhan jadi bagian milik dia. Sama hari ini. Kan hari ini kita ngomongnya healing dan miracle gitu kan. Apa yang kamu minta dari Tuhan untuk miracle? Apa yang kamu harapkan dari Tuhan untuk kesembuhan? Semuanya tergantung dari kamu. Apakah kamu mau mengejar ujung jubahnya Tuhan dan berkata, asal aku pegang aja, pasti aku sembuh. Atau kamu mau menunggu seperti Yairus, tunggu Tuhan datang ke rumah, tumpangin tangan sama saya, baru saya sembuh. Nah masalahnya, Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih yang nomor 2. Saya pilih perempuan sakit pendarahan itu. Kenapa? Karena dengan suatu tekad kebulatan, waktu dia pegang, dia cuma yakin aja, kalau aku pegang aku pasti sembuh. Tuhan gak perlu tumpangin tangan. Tapi kalau aku pegang perjanjianmu tuh, kesembuhan pasti jadi milik. Nah, hari ini saya tutup dengan ini. Hari ini apa yang jadi miracle? Apa yang kamu inginkan untuk jadi miracle-mu? Apa yang kamu inginkan untuk jadi healing? Jangan berharap pada hamba Tuhan, tapi berharap sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan, bukan sama hamba Tuhan. Karena kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan. Ingat, kesembuhan datangnya daripada Tuhan, bukan dari hamba Tuhan. Gini, walaupun saya percaya karunia Roh Kudus, saya percaya hamba Tuhan ada diberi karunia profetik, karunia kesembuhan, karunia iman. Tapi ingat, 1 Korintus ngomong semuanya itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi fokusnya harus pada Tuhan lagi. Nggak boleh fokusnya sama hamba Tuhan. Yairus coba membawa fokusnya kepada dirinya. Walaupun seakan-akan dia rohani, dia berlutut, dia menyembah Tuhan, tapi fokusnya pada diri dia. Bayangin kalau anaknya sembuh, siapa yang bangga? Dia. Karena saya berhasil mengajak Tuhan. Tuhan tuh ikut caranya saya loh, tumpangin tangan. Lihat, kalau kita baca, Tuhan nggak tumpangin tangan. Ya kan? Ketika Tuhan sampai ke rumah ibadat itu, ya. Waktu Tuhan sampai ke rumah ibadat itu, bahkan Tuhan itu diledekin. Katanya, kan orang bilang anakmu sudah mati gitu, ngapain gitu kan. Terus
Yesus ngomong anak ini nggak mati tetapi tidur, tapi semua mentertawakan dia. Tapi yang Yesus lakukan, dia katakan dia usir semuanya, lalu dibawa ayah dan anak dan ibu anak itu yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar, dan lalu dipegang apa? Tangan anaknya, bukan ditumbangin kepala, dipegang tangan anaknya. Kita nggak bisa dikte apa Tuhan harus kerja. Kamu harus kerjanya seperti ini, Tuhan. Tuhan, kalau kamu kerja seperti ini, Tuhan. Tuhan, kalau kamu lakukan seperti ini. Masalahnya kita bukan Tuhan, Dia Tuhan, bukan kita. Posisinya nggak boleh dibalik. Kadang-kadang kita suka lupa loh. Kita ini suka kebablasan kalau doa, Tuhan kamu harus lakukan. Seakan-akan kita yang, loh, lihat nggak? Yairus itu minta Tuhan letakin tangan di atas kepala, betul kan? Kalau kamu menumpangkan tangan di mana? Di kepala pasti. Ya nggak ada orang menumpangkan tangan kan di kepala. Tapi yang Yesus katakan, dia pegang tangan anak itu dan berkata, talitakum. Dan yang artinya bangunlah. Dan seketika itu juga sama, ini kata seketika keluar lagi. Anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Ya. Ketika Tuhan datang ke rumah Yairus di situ ngerti, dia nggak bisa, dalam tanda kutip permisi bicara, dia nggak bisa mengontrol Tuhan, dia nggak bisa mendikte Tuhan. Tapi ketika dia mengizinkan Tuhan melakukan apapun yang Tuhan mau hari itu, dia lihat kehidupan hari itu, dia nggak lihat kematian hari itu, dia lihat suatu kebangkitan hari itu, dia lihat suatu supranatural terjadi hari itu, bahwa anaknya yang mati hidup lagi. Kenapa? Karena hari itu Yairus sudah mulai meninggalkan rasa kebanggaannya, rasa usahanya. Karena menurut dia, ketika dikasih tahu anaknya mati, pasti harapannya udah pupus. Dia percaya kalau anaknya hidup, Tuhan tumbangin tangan pasti sembuh. Tapi kalau sudah mati, bagaimana mungkin? Gimana caranya? Tapi waktu dia percaya sama Tuhan, dan dia mulai mengizinkan Tuhan bekerja, sama seperti perempuan yang sakit pendarahan, mulai mengizinkan Tuhan melakukan apapun yang perlu. Hari itu, dia melihat anaknya bukan cuma sembuh, anaknya hari itu sehat kembali, anaknya hidup kembali, bangkit kembali, dan berjalan kembali. Sama, jadi hari ini fokusnya sama Tuhan dan bukan sama hamba Tuhan. Saya perlu ngomong ini berulang-ulang, kenapa? Karena ini juga menyelamatkan hamba-hamba Tuhan. Kalau fokusnya kepada hamba-hamba Tuhan, kasihan, hamba-hamba Tuhannya bisa jatuh. Hamba Tuhan juga manusia, nggak ada manusia tahan sama pujian masalahnya. Segala pujian hanya milik Tuhan. Makanya kan tadi kita nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, hanya bagi Dia, bukan bagi kita. Makanya hari ini, apa yang jadi mujizatmu, apa yang jadi miraclesmu, bisa kamu terima hari ini, waktu kamu belajar memegang ujung jumbanya Tuhan. Kamu berpegang pada perjanjian Tuhan. Saya percaya hari ini, mujizat itu pasti masih ada, kesembuhan masih ada, dan pasti terjadi. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ibu Hana mau didoakan apa, Ibu? Didoakan doa pelepasan dari semua. Ibu kenapa? Didoakan doa pelepasan, Pak. Ibu kenapa? Mungkin ada hal-hal yang tidak baik kah? Mungkin dulunya atau sekarang ini, biar hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, dan kami suami istri, anak-anak kami, orang tua juga lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kami juga Ibu ikut konseling doa pemulihan, Ibu. Iya, doa pemulihan. Tadi Ibu konseling ya. masalah Ini cuma doa sakit biasa aja. pendarahan. Oh iya, iya, Ibu daftar Ibu Priscilla ya. iya. Oke. Doain aja Bu Esrani. Oke, jadi kita berdoa ya. Makasih Tuhan, makasih hari ini berdoa buat Ibu Hana Tuhan. Makasih biar anugerah-Mu turun buat Ibu Hana hari ini Tuhan. Amin. Mau berdoa hari ini Tuhan, makasih. Biar ada anugerah yang baru turun dalam kehidupannya hari ini. Aku berdoa hari ini Tuhan, makasih. Biar kasih-Mu, kebaikan-Mu dan anugerah turun dalam kehidupannya hari-hari. Amin. Aku berdoa hari ini Tuhan, makasih. Biar ada tudung, biar ada covering-Mu Tuhan. Turun buat keluarga ini,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, Ibu mau didoakan apa suaranya? Mic-nya Iya, buka, ya. Bu Martina. Ya, mengalir aja, Pastor. Mengalir aja. Iya, ya, Pastor. Oke deh, yuk kita berdoa yuk. Ibu angkat tangan Ibu ya. Makasih Tuhan, makasih. Tuhan, aku berdoa hari ini, makasih. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Dan aku berdoa hari ini, Tuhan, makasih. Makasih Tuhan, makasih. Aku berdoa hari ini, Tuhan, makasih. Taruh tangan-Mu, Tuhan. Taruh tangan-Mu atas kepalanya lagi, Tuhan. Dan aku berdoa hari ini, Tuhan. Biar dia, Tuhan, makasih. Masuk menikmati musim yang baru ini, Tuhan. Dan aku berdoa hari ini, Tuhan, makasih. Makasih, Tuhan, makasih. Makasih, Tuhan, makasih, Tuhan. Biar kebaikan dan kasih-Mu, anugerah-Mu turun dalam kehidupannya hari ini, Tuhan. Aku berdoa buat seluruh keluarganya hari ini, Tuhan. Makasih, Tuhan, makasih. Biar covering-Mu turun, Tuhan, buat keluarga ini. Dan aku berdoa, Tuhan, makasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Makasih, Tuhan. Ibu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu hari-hari ini. Saya nggak tahu ini apa, tapi ini ganjalannya kuat. Ada sesuatu yang Ibu sedang mengganjal di hati Ibu hari-hari ini. Ada apa ya, Ibu ya? Mungkin anak saya, Pastor. Ya, kenapa, Ibu? Anak saya yang bungsu sekarang belum dapat pekerjaan. Terus ada anak saya juga satu terikat rokok dengan game online. Oh. Keluarga besar saya, Pastor, masih banyak yang belum lahir baru. Oke, firman Tuhan berkata, Ibu, seperti ini. Satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Amin, amin, amin. Percaya, firman Tuhan itu ngomong betul, Ibu. Karena aku sendiri ngalamin itu. Nah, buat anak yang dalam kerjaan, kita sepakat, Ibu ya. Makasih. Cuma anaknya harus rajin, Ibu. Maaf nih aku bicara. Anaknya harus mau giat lagi, harus mau rajin lagi. Nggak bisa santai-santai lagi. Tuhan mau buka jalan, Tuhan mau buka pintu. Tapi kalau ibaratnya gini, kalau Tuhan buka pintu, kita ini perlu lari masuk dalam pintunya. Kalau kita mau jalan santai, kita nggak nyampe-nyampe, Ibu. Tapi kalau ibaratnya gini, kalau garis finish tinggal 100 meter nih, kita mau jalan santai atau mau lari? Pasti lari kan? Nah, buat anaknya, mulai lagi nanti apply kerjaan, aku akan doain. Tapi juga harus mau mulai, ya, mulai semangat lagi, pokoknya harus mulai semangat lagi dan mulai rajin lagi ya. Tuhan, aku berdoa hari ini buat Ibu Martina, buat anaknya. Bukakan pintu Tuhan dalam kehidupannya hari ini. Aku berdoa buat anaknya. Biarlah pintu pekerjaan itu dibuka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, Tuhan, malaikat Tuhan bantu Ibu Martina hari ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa, bahkan Tuhan semua ganjalan di hati hari ini diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, Tuhan, biar kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu hari ini turun, Tuhan, mengangkat semuanya, Tuhan, mengangkat semua ganjalan yang ada, Tuhan. Hari ini aku berdoa biar damai sejahtera itu turun dalam kehidupan Ibu Martina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus keluarga ini dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Pak, saya sekarang lagi panas, batuk, anak saya lagi sakit perut, diare, Pak, terus demam. Terus suami saya sekarang terpapar COVID, Pak. Oke, Ibu, gini. Ibu yang penting nggak khawatir ya. Oke? Ibu yang penting nggak usah khawatir ya. Oke? Ya. Ibu, gini. Anak Ibu ada di sebelah Ibu kan? Dia lagi tidur, Pak, sekarang. Nah, gini, Ibu tumpang tangan sama anaknya. Ya. Tumpang tangan sama anaknya sekarang ya. Suami Ibu di mana sekarang? Lagi diisolasi? Iya, Pak. Di mana? Di Wisma Atlet? Saya berdua bersama anak saya, Pak. Saya harus kuat. Ya, Ibu, makanya pertama Ibu jangan khawatir. Nggak usah takut, Ibu ya. Aku ngerti, suami Ibu lagi diisolasi di Wisma Atlet. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kok, Ibu ya. Tenang ya. Semuanya dalam covering Tuhan. Gak usah panik, tenang ya. Tenang, Ibu ya. Kita dampingi. Tenang. COVID itu nggak berbahaya selama kita percaya itu tidak membahayakan kita. Waktu kita percaya dia berbahaya, dia jadi berbahaya. Ya, jadi tumpang tangan sama anaknya. Ya. Tuhan, aku berdoa hari ini, Tuhan. Makasih, Tuhan. Buat Ibu Yayu, Tuhan, hari ini. Alirkan kesembuhan-Mu sekarang, Tuhan. Sekarang, Tuhan. Makasih, Tuhan. Mengalir kuasa-Mu sekarang buat Ibu Yayu, bahkan buat anaknya hari ini. Aku berdoa hari ini, Tuhan, buat belas kasihan-Mu.
Turun buat Ibu Yayu hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Turun buat anaknya hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini Tuhan, makasih. Aku sepakat hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta hari ini Tuhan, malaikat kesembuhan datang hari ini Tuhan. Makasih Tuhan ke tempat Ibu Yayu sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini Tuhan, kesembuhan terjadi hari ini Tuhan. Imun tubuh meningkat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Ibu Yayu dan anaknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa hari ini, aku hardik semua ketakutan, aku hardik semua kekhawatiran, aku hardik Tuhan, maka semua tipu daya iblis atas hidupnya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa hari ini Tuhan, masih biar kekuatan yang baru hari ini turun buat Ibu Yayu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang baru Tuhan hari ini turun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang baru hari ini turun Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu hari ini turun dan turun memenuhi tubuhnya Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ciptakan keadaan hari ini Tuhan. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Imun yang kuat Tuhan hari ini Tuhan. Turun buat Ibu Yayu dan anaknya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan aku berdoa buat suaminya ada di Wisma Atlet sekarang Tuhan. Aku berdoa hari ini, aku ciptakan keadaan kesembuhan terjadi Tuhan. Sekarang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarkan anugerah-Mu, covering-Mu turun buat Ibu Yayu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Atas keluarga ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat malam Pak, saya baru bergabung. Ya, malam Ibu Lena, apa kabar? Ibu mau didoakan apa Ibu? Supaya saya bisa tidur Pak malam ini. Ibu udah berapa lama nggak bisa tidur? Saya minum obat risperidon Pak. Iya, maksudnya Ibu udah berapa lama menderita gangguan nggak bisa tidur ini? Soalnya sebelum Ibu ngomong aku udah dengar. Iya. Oke Ibu. Oke. Gini. Ibu pegang tangan Ibu di atas kepala. Begini. Iya, tangan kanan taruh di atas kepalanya ya. Oke. Aku berdoa ya Ibu. Nanti kalau Ibu rasakan ada yang hangat turun di atas dari tangan sampai ke ini, ngucap syukur Ibu ya. Tuhan, aku berdoa hari ini, makasih. Biar kuasa-Mu turun sekarang tuh. Turun sekarang tuh. Semua Tuhan yang mengganggu hatinya, yang mengganggu pikirannya hari ini tuh. Aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu turun sekarang tuh. Aku berdoa buat damai, buat shalom tuh. Aku berkatakan shalom hari turun tuh. Aku berkatakan shalom turun buat Ibu Lena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nah Ibu Lena, coba pelan-pelan. Ibu bisa rasa nggak ada yang hangat sedang turun sekarang? Ya Pak. Ada yang hangat sedang turun. Taruh aja tahu kepalanya di tangan. Ibu bisa rasa nggak ada yang hangat sedang turun dari sini? Ada. Nah terus pegang-pegang kepalanya. Biarkan itu turun terus. Lagi Tuhan. Lagi Tuhan. Lagi Tuhan. Dan aku berdoa hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, pulih, sehat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom Pak, gimana kabar kerjaannya Pak? Ya, saya suaminya Yayu tadi. Oh, sama Yayu tadi. Oh, gimana Pak? Saya yang kena COVID itu. Gak apa-apa Pak, tenang. Gini Pak, aku kasih kesaksian ya Pak. Aku nih udah doain orang COVID, kita ketemu langsung, ngobrol langsung sama mereka. Dan mengucap syukur sampai hari ini saya nggak tertular. Saya tetap negatif Pak, udah dites segala macam. Kami tim yang pergi juga kemarin kita baru tes, mereka juga semua negatif. Karena saya percaya satu hari ini yang kita percaya Pak, COVID itu nggak berbahaya kalau kita pikir dia nggak berbahaya. Tapi waktu kita imani dia berbahaya, dia akan jadi berbahaya. Oke, mungkin saya ngomong ini kesannya pastor ngomongnya agak aneh. Ini saya ngomong nggak aneh Pak, tapi ini realnya Pak. Gitu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Bapak nggak usah takut, oke? Percaya kita punya Tuhan yang lebih besar dari penyakit COVID. Amin ya Pak. Amin ya Pak ya. Firman Tuhan berkata roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam Bapak itu lebih besar daripada COVID. Oke, jadi Bapak ingat itu, remind itu. Oke, saya berdoa buat Bapak hari ini. Tuhan, aku berdoa hari ini buat Pak Tio Tuhan. Aku sepakat hari ini Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Aku ciptakan keadaan Pak Tio bebas Tuhan, sembuh dari COVID, bersih dari COVID-19. Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan, tidak ada gangguan pernafasan. Aku
Aku berdoa saluran pernafasan yang dibersihkan, paru-paru yang bersih hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan. Pak Tio, ya, Pak Tio coba buka mata, lihat saya ya, Pak Tio. Lihat saya aja. Lihat saya. Kita sepakat ya Pak Tio. Hari ini kesembuhan terjadi. Nanti waktu kita doa kesembuhan, nanti Pak Tio kalau bisa rasa ada sesuatu yang hangat di sini atau di sini, ucap syukur ya Pak ya. Kita berdoa ya. Tuhan, aku berdoa kesembuhan mengalir sekarang. Sekarang Tuhan. Lagi mengalir Tuhan hari ini buat Pak Tio di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terus Tuhan mengalir Tuhan. Terus Tuhan, makasih Tuhan. Mengalir Tuhan sekarang Tuhan, lagi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa yang mengalir Tuhan hari ini buat Pak Tio Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Aku percaya hari ini Tuhan. Bahkan di Wisma Atlet, di kamar dia hari ini Tuhan. Engkau sanggup menjamah dia. Mari malaikat Tuhan turun hari ini. Makasih dan alirkan kesembuhan daripada Tuhan hari ini. Nah, Pak Tio bisa rasakan nggak ada yang hangat dari sini nih, dari bahu turun? Bisa rasa ada yang hangat? Gak apa-apa, kalau belum gak apa-apa. Ada? Nah kalau ada, ucap syukur ya Pak. Lagi Tuhan, aku berdoa lagi Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan, makasih tubuh yang pulih, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Pak. Shalom. Ya Pak, saya mohon dukungan doa untuk kakak saya Pak. Kenapa kakaknya? Pemulihan stroke Pak. Kaki dan tangannya itu masih kebas gitu loh Pak. Sama sering lupa. Ibu, kakaknya pernah dioperasi nggak? Nggak pernah sih, tapi dia hanya penyumbatan di 3 titik otaknya Pak. Oh. Jadi, tapi otaknya nggak pernah dioperasi kan? Ada terapi yang dijalankan? Justru Pak, baru 4 kali aku puntur, tapi kan ditutup tuh Pak. Aku punturnya hari ini buka, malah yang supirnya sudah 4 hari ini demam Pak, jadi nggak bisa nganter. Oh ya deh. Ya sudah jalanan Ibu. ditutup Pak. Iya, aku ngerti sih sekarang kondisi sekarang. Ibu gini, Ibu, nanti yang Cici bisa lakukan, Cici Francisca lakukan tiap hari tumpang tangan sama kakaknya ya. Kan dia ada di Banten Pak. Hah? Dia di mana? Di Lebak Banten. Oh dia di Banten, nggak apa-apa tiap hari kalau gitu telepon kakaknya dan doain kakaknya. Aku percaya satu hal seperti ini, saya bisa doakan, nanti kita berdoa untuk impartasi kesembuhan itu ke Cici, nanti Cici bisa doakan kakaknya. Oke? Ya, bisa ya Cici ya. Yuk angkat tangan Cici yuk. Angkat tangan Cici gini aja. Kayak orang lagi mau terima sesuatu Cici gini. Nah gini. Nah oke ya. Tuhan aku berdoa hari ini, makasih Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu sekarang buat Cici Francisca. Aku berdoa Tuhan makasih. Biar kuasa kesembuhan itu juga mengalir Tuhan. Apa yang Kau berikan buat hamba-Mu Tuhan, juga itu mengalir buat Cici Francisca hari ini. Aku berdoa buat karunia kesembuhan itu turun buat Cici Francisca hari ini Tuhan makasih. Ketika dia berdoa Tuhan untuk kakaknya Tuhan, aku berdoa kesembuhan itu terjadi Tuhan. Aku berdoa Tuhan semua penyumbatan darah Tuhan, baik di otaknya semuanya mencair Tuhan hari ini dan menjadi normal Tuhan. Aku berdoa hari ini, makasih kuasa kesembuhan mengalir Tuhan. Lagi Tuhan, turun Tuhan kuasa kesembuhan-Mu sekarang Tuhan. Makin kuat Tuhan, makasih Tuhan. Lagi Tuhan, makin kuat Tuhan, makin kuat Tuhan. Syakaraba syanda karaba syakaraba. Turun Tuhan, makasih. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Aku impartasikan hari ini Tuhan, makasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun Tuhan hari ini kuasa itu Tuhan. Turun sekarang Tuhan. Makin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiaraba syanda karabase. Terus Tuhan, makasih Tuhan, makin kuat. Makin kuat dan makin kuat. Aku berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Bahkan pakai mulutnya Tuhan. Makasih untuk mengalirkan kuasa-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika dia menelepon kakaknya, aku berdoa ada kehidupan-Mu mengalir Tuhan. Ada kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih, bahkan aku berdoa buat Cici Francisca satu keluarga Tuhan. Ada covering, ada perlindungan Tuhan buat keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada penjagaan-Mu Tuhan buat keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarkan anugerah-Mu turun buat dia Tuhan. Tutup Francisca dan keluarganya dengan cicinya, dengan satu keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mohon doain anak saya besok mau vaksin. Oke. Anaknya sehat? Anaknya umur berapa? 24 tahun. 24 tahun. Vaksin apa? Astra ya? AstraZeneca? COVID. Kemarin malam dia sempat nggak bisa bau gitu. Tapi terus kita berdoa, puji Tuhan paginya udah bisa bau.
Nah, besok Oke. mau Vaksin. ada Vaksin. Tapi anaknya nggak panas kan? Pokoknya kalau ibu kalau panas segala macam jangan divaksin dulu. Jadi nanti kan Oh enggak, Oke. anaknya sehat, puji Tuhan. Sekarang masih puji Tuhan. kerja. Vaksin apa? Astra ya ibu? AstraZeneca atau Sinovac? Sinovac. Oh, Sinovac lebih aman. Oke. Yuk. Iya, yang internasional. Kemarin di nasional dia nggak mau. Oke. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, aku berdoa buat anaknya Ibu Rukti Tuhan hari ini akan besokan vaksin. Aku berdoa buat kekuatan. Aku berdoa buat anugerah perlindungan-Mu turun buat anak ini Tuhan. Bahkan ketika divaksin, aku berdoa tidak terjadi apa-apa atas tubuh anak ini. Aku berdoa buat imun tubuh yang kuat Tuhan muncul dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan buat Ibu Rukti hari ini tidak ada kekhawatiran Tuhan, tapi ada sukacita dan damai sejahtera turun Tuhan. Aku berkatakan hari ini shalom itu turun buat keluarga ini Tuhan. Shalom turun buat keluarga ini. Shalom turun buat keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bang. Shalom Pastor. Shalom ya Bang. Mau didoain apa Bang? Pekerjaan, perekonomian sama istri susah tidur, Pastor. Istrinya susah tidur, kenapa? Kadang-kadang suka susah tidur aja sih, Pastor. Oke. Yuk, kita berdoa ya. Abang sendiri kerjaannya gimana, Bang? Puji Tuhan, Pastor, setelah didoain sama Pastor Hebron sih berjalan dengan lancar sih, udah mulai berjalan lancar sih. Oh, puji Tuhan. Cuman masih agak sedikit belum full lancarnya sih gitu, Pastor. Pokoknya kalau udah mulai lancar, jangan lupa pengucapan syukurnya sama Tuhan. Jadi mengucap syukur tiap hari, kan pasti dia ada deklarasi untuk mulai perkatakan gitu. Ya, jadi kita berdoa. Siap, Pastor. Aku berdoa hari ini Tuhan, makasih buat Pak Jimmy. Aku berdoa mengucap syukur buat apa yang sudah Kau lakukan buat usahanya, pekerjaannya. Aku berdoa hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Bahkan aku berdoa Tuhan ada pengurapan dalam pekerjaannya hari ini. Aku berdoa semuanya dipermudah, diperlancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada hambatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan aku berdoa buat istrinya hari ini Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun buat istrinya hari ini Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan, makasih. Biar kebaikan-Mu turun buat istrinya hari ini. Aku perkatakan shalom itu turun Tuhan. Pengganti kerugian itu turun buat keluarga ini. Apa yang mereka hilang Tuhan, semua dikembalikan, bahkan dilipat gandakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa Tuhan buat istrinya hari ini. Makasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar sukacita itu turun sehingga ia bisa tidur dengan nyenyak Tuhan. Bahkan malam ini Tuhan, makasih. Ya tidur dengan nyenyak Tuhan. Tanpa rasa khawatir apapun Tuhan. Aku berdoa hari ini tumpangan tangan-Mu buat istrinya hari ini Tuhan. Aku berdoa hari yang kirimkan malaikat Tuhan hari ini untuk berjaga-jaga atas keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur buat malam ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Pak. Halo Ibu. Iya Pak, maaf minta doain untuk saya COVID Pak. Oke, nggak apa-apa. Ibu udah berapa lama COVID-nya? Udah berapa lama terpapar? Seminggu? Kurang lebih Pak. Kurang lebih 1 minggu. Oke. Saya nggak tahu tepatnya berapa hari Pak. Saya juga nggak tahu kapan kena COVID-nya. Oh, tapi Ibu taunya Ibu tes. Ibu tes positif. Ya, kemarin antigen itu 2 hari yang lalu memang positif. Cuman saya mau PCR tadi penuh. Jadi ditunda lagi besok. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, kita berdoa ya. Halo. Ya, kenapa? Iya. Ya, halo. Agak sesak napas ya, Pastor. Gitu. Terus Berdoa ya. lagi yang parah sebenarnya mama saya di rumah sakit, Pastor. Jadi dia lagi drop kesehatannya, dia COVID juga, tapi dia dirawat di rumah sakit. Nah dia tuh lemes banget tuh Pastor. Ibu. Saya agak. Iya Ibu, mamanya umur berapa ya? 70 tahun ke atas ya? 85 Pastor. Oh, sudah tua ya? Iya. Jadi makanya dia ya banyak penyakitnya sih. Ibu ya, kita minta anugerah Tuhan aja ya. Pertama kita berdoa buat Ibu dulu ya. Tuhan, aku berdoa buat Ibu Rita hari ini, makasih.
Kami sepakat hari ini Tuhan ada perlindungan, ada covering Tuhan buat Ibu Rita hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan makasih. Biar kuasa kesembuhan itu juga mengalir hari ini Tuhan, memulihkan tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa hari ini Tuhan buat saluran pernafasan yang dibersihkan Tuhan hari ini, paru-paru ini dibersihkan hari ini Tuhan dari virus COVID-19 Tuhan. Aku berdoa terjadi di atas Ibu Rita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, alirkan kehidupan-Mu Tuhan, alirkan nafas-Mu hari ini Tuhan, berhembus atas Ibu Rita hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, makasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Pak. Shalom Ibu Lina. Ya, saya minta didoain untuk lambung sama miom sama alergi. Oke. Lambung udah 2 tahun, miom udah 5 tahun. Lambungnya sekarang sakit nggak kalau dipegang? Karena minum suplemen sih kurang ya Pak. Biasanya sakit banget. Sakit, tapi agak keras nggak? Enggak. Sekarang nggak keras lambungnya? Enggak, gara-gara tipes dulu. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu Ibu pegang lambungnya dulu ya. Gejalanya apa Ibu? Kalau kumat sakit atau gimana? Nggak enak aja kayaknya. Kembung gitu ya? Nggak kuat gitu, nggak kuat. Oh nggak kuat. Ibu pegang tangannya di perutnya yuk, udah ya? Nah. Makasih Tuhan, makasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa-Mu. Nah, Ibu kalau bisa rasa waktu Ibu pegang lambung Ibu ada yang bukan yang hangat ya, yang sejuk tuh. Yang sejuk itu mengalir, Ibu bisa rasa ada yang sejuk mengalir dan mengucap syukur Ibu ya, itu kesembuhan sedang terjadi. Amin, amin. Karena aku bisa rasa itu juga. Makasih Tuhan, makasih. Terus Tuhan, makasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan, memulihkan semua lambung Tuhan. Aku berdoa buat lambung yang luka, yang iritasi Tuhan, semuanya sembuh normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa hari ini Tuhan, makasih kuasa kesembuhan itu mengalir penuh Tuhan hari ini, sempurna Tuhan buat Ibu Lina hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa buat miumnya hari ini Tuhan, aku berdoa, aku ciptakan keadaan mengecil Tuhan, hari demi hari, semakin mengecil, dan semakin mengecil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak ada lagi gangguan Tuhan atas pencernaannya mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan biar darah-Mu hari ini Tuhan melingkupi Ibu Lina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Pak, kemarin saya agak demam, Pak. Lalu waktu Pak Hebron doa, saya imani. Sekarang saya sudah enakan. Tapi sekarang, ya puji Tuhan, Pak. Tapi sekarang mama saya yang pusing, kayak mau flu gitu. Saya takut kenapa-kenapa, minta didoakan, Pak. Namanya Limai Ing. Limai mana mamanya? Boleh aku lihat muka mamanya nggak? Ini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Oh iya kelihatan. Halo Oma, apa kabar Oma? Sehat ya Oma? Pak, ya. saya. Ya udah nggak apa-apa. Yuk kita doa ya Oma ya. Sepakat ya Oma ya. Terima kasih. Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan buat mamanya Ibu Rani Tuhan, buat Oma hari ini Tuhan. Aku berdoa buat anugerah-Mu. Aku berdoa buat kasih-Mu hari ini turun dalam kehidupannya. Amin. Hari Tuhan aku berdoa hari ini biar kesembuhan itu tidak terjadi Tuhan. Aku berdoa hari ini tidak ada lagi sakit kepala Tuhan sekarang. Semua sakit kepala diangkat di dalam nama Yesus. Semua demam diangkat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa buat sukacita Tuhan. Aku berdoa buat damai sejahtera-Mu turun buat keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, makasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.